Namanya Dewi Paweni, ia adalah putri tunggal Raja Jangkar Bumi. Dewi Paweni telah dipertunangkan dengan seorang ksatria bernama Petruk. Tapi Petruk tidak mencintainya. Petruk adalah seorang ksatria yang sangat banyak memiliki kesaktian. Ia seorang yang ramah dan baik budi pekertinya. Juga Petruk seorang yang senang mengembara. Pada suatu hari, dalam pengembaraannya, gue melihat seseorang lagi dikejar-kejar. Seorang cewek. Paksi, lu juga melihatnya. Cewek itu dikejar-kejar. Cepat turun, dan tolong dia. Tolong. Tolong. Hihihi. Perawan manis, lu nggak bakalan bisa lolos dari tangan abang. Dan secepat itu. Hei. Lalu. Paksi, bawanya jangan terlalu tinggi. Dan jatuhkan di dekat cewek itu. Hak. Jeret. Pinggang gue terasa patah. Siapa lu? Berani mencampuri urusan gue? Gue terpaksa mencampurinya. Karena nggak sampai hati membiarkan seseorang minta pertolongan. Terima kasih atas pertolongannya. Kenapa manusia jahat itu? Gak ditamatin aja. Dia manusia jahat. Berulang kali mau melamar Aye. Tapi Aye tolak. Sekarang dia mau nodain Aye. Hah? Ada-ada aja. Kesempatan baik ini membawa kegagalan. Nah, sekarang dia pergi, jalannya terhuyung-huyung. Kenapa Nona berada di tempat ini? Nona tinggal di mana? Aye putri Resi Ulaman, dari Padepokan Gadingan. Pulang dari tempatnya paman. Di jalan dicegat orang tadi. Sejak itu Petruk jatuh hati kepada putrinya Resi Ulaman, yaitu Dewi Ulamsari. Begitu juga sang Dewi jatuh hati kepada Petruk. Asyik nih. Majikan Ogut nganterin cewek. Digondeng terus. Setelah mereka menikah, dengan upacara sederhana di Padepokan Sang Resi. Petruk memboyong istrinya ke Tumaritis. Bang Aye ngeri, takut jatuh. Gak usah takut, ama abang kan dipegangin. Sementara itu Prabu Jangkar Bumi merasa terpukul hatinya. Karena mendapat kabar bahwa Petruk yang menjadi tunangan putri tunggalnya telah menikah dengan Dewi Ulamsari. Lebih sakit hati lagi Dewi Paweni. Ini adalah penghinaan. Pada suatu hari di Kaputren, Dewi memanggil Aye. Betul. Ada hadiah besar buat menjalani tugas. Kalau sanggup melakukannya. Tugas apa yang harus Aye lakukan Dewi? Melenyapkan nyawa Dewi Ulamsari, secara diam-diam. Aye sanggup Dewi. Hari itu juga. Dengar kabar Dewi Ulamsari, udah diboyong ke Tumaritis. Di Tumaritis. Maaf, tentu Dewi lah yang bernama Ulamsari? Betul. Aye sendiri orangnya. Ada perlu apa? Kemudian dengan tipu daya, orang itu dapat membujuk Dewi Ulamsari. Jadi Ayah sedang sakit keras? Sekarang juga Dewi harus ke sana. Laki Ayah lagi keluar, gimana kalau tungguin dia? Harus sekarang. Ayah Dewi dalam kritis. Karena rasa khawatir terhadap sang ayah, Dewi Ulamsari tanpa pikir lagi mengikuti ajakan laki-laki itu. Di saat kepergian mereka, Gareng melihatnya. Dewi Ulamsari mau pergi kemana? Gue curiga juga nih. Akan gue ikuti. Begitu sampai di tempat yang sepi. Dewi, lu akan mampus di ujung keris ini. Sebetulnya gue disuruh Dewi Paweni buat menghabisi nyawa lu. Sementara itu Gareng yang mengikuti mereka, tersentak kaget. Teriakan sang Dewi. Apa yang telah terjadi? Begitu Gareng memburunya. Dewi, kok berlumuran begitu? Suluhan Dewi Paweni telah melakukannya. Persetan. Manusia itu harus gue kejar. Tapi Dewi Ulamsari dalam keadaan luka parah. Gue harus menolongnya. Karena lukanya sangat parah, maka nyawa Dewi Ulamsari tidak tertolong, dan Gareng membawanya pulang. Beberapa lama kemudian, pembunuh Dewi Ulamsari telah berada di Kaputren. Bagaimana usahanya? Keris ini berlumuran darah pengantin. Berarti usaha Aye membawa hasil Dewi. Kalau begitu, hadiah udah disediakan. Terimalah. Aye nggak butuh hadiah berupa barang, termasuk uang, emas, ama permata, tapi Aye butuhkan diri sang Dewi sendiri. Hei, lu ini gila. Dewi, Aye orang waras makanya ingin beristri sang Dewi Paweni.
Kalau Dewi nerima berarti nyawa sang Dewi akan tetap bersama raganya. Kalau menolak, darah Dewi akan satuin ama darah pengantin di keris ini. Karena Dewi Paweni menolak untuk diperistrikannya, maka baiklah terima kematian ini Dewi. Biadab. Baru aja gue dengar pembicaraan kalian. Gue pulang. Kedapatan bini gue Dewi Ulamsari udah jadi jenazah. Ternyata lu pembunuhnya. Sekarang gue tahu semua ini jahanam. Jadi lu juga kesini. Mau minta mampus? Gue tentunya mau membalas kematian bini gue. Terjadilah perkelahian yang sengit, dan Petruk dapat memenangkan pertarungan ini. Bres! Mampus lu! Tubuh itu menggeletak tidak bernyawa, darah membasahi lantai kaputren. Dan yang menyaksikan kejadian itu, hanyalah para emban, pengasuh Dewi Paweni. Cepat laporkan ama Baginda, Nyong. Semoga arwah bini gue, gak penasaran. Kemudian, Paksi, percepatlah terbangnya. Gue harus segera mengurus jenazah Dewi Ulamsari. Kasihan majikan Ogut. Baru aja kawin. Kawin. Sekarang jadi duda nih. Sekian cerita komik jadul kali ini. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe untuk mendapatkan cerita komik jadul lainnya. Salam jadul.